membahas satu tools lagi ya dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mengambil keputusan apakah kita akan mempertahankan sumber daya atau kita akan gunakan atau konversi menjadi penggunaan lain gitu ya. Maka biasanya dalam pertimbangannya kita akan melihat ya value dari sumber daya tersebut. Contoh ya, misalnya seperti kasus yang ada di Taman Nasional Raja Ampat ya, bahwa di sana tetangganya bukan di pulau tempat taman nasionalnya sebenarnya, tetapi masih di dekat dengan gugus kepulauan Raja Ampat itu dilakukan kegiatan penambangan. Bahwa kegiatan penambangan ini memiliki potensi untuk kemudian mengganggu ekosistem bawah air di Raja Ampat yang nantinya dikhawatirkan ini akan merusak ya terumbu karang dan kehidupan air bawah tanah sehingga ini akan mengakibatkan kerugian dengan potensi sekian juta dolar per tahun gitu misalnya. Nah, dari mana sih datangnya juta dolar itu gitu ya? Padahal kita tahu Raja Ampat ya paling dari wisata, kemudian dari ikannya gitu ya. Ikannya kalau ditangkepin dijual kayaknya nggak nyampe segitu gitu ya. Nah, atau kemudian terkait dengan hutan Kalimantan misalnya ya, apa yang kita kenal sebagai Heart of Borneo gitu. Bahwa Heart of Borneo ini merupakan salah satu hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Nah, maka kemudian sebenarnya berapa nilai Heart of Borneo ini? Kalau misalnya Heart of Borneo ini kemudian terkonversi menjadi kawasan pertambangan atau menjadi kawasan sawit misalnya gitu ya, daripada nggak ada cost yang kita dapatkan gitu ya misalnya ya dari menjaga hutan aja cuma dipantang aja mendingan kayaknya diganti ini deh sawit gitu ya misalnya ya. Nah maka sebenarnya apakah nilai dari Borneo ini sebanding dengan nilai ekonomi sawit misalnya perkebunan sawit. Nah ini maka kemudian valuasi dari sebuah sumber daya ini menjadi bagian penting ya dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mempertimbangkan gitu ya bentuk-bentuk apa pemanfaatan sumber daya yang memiliki value yang tertinggi itu sebenarnya apakah kita biarkan dalam bentuk apa adanya atau seperti apa gitu ya peran dari valuasi sumber daya. Nah ini sebenarnya memang agak beririsan ya dengan topik kita yang kita bahas minggu lalu ya, dimana minggu lalu kita membahas tentang analisis benefit cost ya, BCA, benefit cost analysis, dimana kalau benefit cost analysis ini kita hanya berfokus pada dampak ya biasanya ya, mempertimbangkan dampak terutama yang terkait dengan eksternalitas itu baik positif maupun negatif terkait dengan kegiatan pemanfaatan ya. Jadi kalau kita manfaatkan ini dampak yang ditimbulkan apa gitu ya. Nah kalau valuasi ini meskipun tidak ada kegiatan pemanfaatan maka sebuah sumber daya itu tetap kita bisa nilai, tetapi dalam perjalanannya hampir sama lah ya prosesnya. Jadi mungkin nanti sebagian besar mungkin sudah kita bahas di minggu kemarin. Jadi kalau kita tadi ya akan menilai sebuah sumber daya, terutama sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya pertanian secara sektoral ya, ada kehutanan, ada hutan dengan fungsi-fungsinya begitu ya. Maka kita bisa melakukan penilaian dari apa yang dihasilkan, baik itu dalam bentuk barang dan jasa dari sumber daya alam tersebut. Katakanlah kita tadi bicara tentang hutan gitu ya. Maka hutan ini tadi menghasilkan kayu, menghasilkan rotan, menghasilkan flora fauna yang mungkin bisa dijual gitu ya. Maka di pasar itu relatif
mudah ya dalam kemudian kita melakukan penilaian berapa rupiah ya hasil hutan tersebut. Tetapi kita tahu bahwa hutan ini tidak melulu hanya menghasilkan barang dan jasa. Dia memiliki atau menawarkan jasa lingkungan ya sebagai katakanlah meregulasi air gitu ya. Bahwa dalam siklus hidrologi hutan ini memiliki peran yang sangat penting gitu ya untuk menyerap, menyimpan dan merilis secara ajak gitu ya, stabil dengan debit air tertentu. Dan juga bahwa hutan ini memiliki peran untuk kemudian menyerap karbon misalnya. Nah, sehingga bisa menurunkan risiko pemanasan global atau yang kita sebut sebagai kegiatan mitigasi ya, mitigasi perubahan iklim dan seterusnya. Ada banyak sekali ya hasil dari sumber daya alam. Nah, fungsi-fungsi ekologis inilah yang kemudian gimana caranya kita nilai gitu ya, kita evaluasikan untuk kemudian kita peroleh sebenarnya fungsi-fungsi itu sepadan dengan nilai ekonomi berapa sih. Nah, ini yang menjadi PR berat ya dalam kegiatan valuasi sumber daya alam. Nah, jadi tadi ya bahwa secara umum penilaian ekonomi sebuah aset alam begitu ya, ini merupakan the most pressing and challenging issue. Permasalahan yang sangat menantang, bukan sulit ya. Itu skillnya mah bisa ya diasah ya, tetapi sangat menantang dan juga sangat pressing gitu ya, sangat stressful gitu ya. Karena apa? Karena memang di dalam penilaian sumber daya alam seringkali terjadi kartur kepentingan ya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang satu pihak kepenginnya bahwa ini apa adanya aja kita nilai, berapa sebenarnya nilai manfaatnya gitu ya. Tetapi di sisi lain mungkin karena ada kepentingan jangka pendek, maka kepengennya bahwa penilaian ini kalau bisa jangan gede-gede gitu ya. Karena saya mau ambil sesuatu nih dari sumber daya alam. Contohnya. Jadi contoh ini tadi hutan, Heart of Borneo, HOB ya. Heart of Borneo ini diperkirakan memiliki umur 130 juta tahun, lebih tua 70 juta tahun daripada hutan Amazon. Artinya di dalam HOB ini ada keanekaragaman hayati yang kemungkinan besar tidak ditemukan di hutan Amazon. Ya, padahal kita tahu hutan Amazon ini terkenal banget begitu ya karena exposure-nya ya bahwa ini merupakan kawasan hutan hujan tropis yang paling kaya di dunia ya, tetapi Hatobunnya tuh jauh lebih kaya. Nah, sehingga kemudian dalam penilaian ini, penilaian berapa sih sebenarnya value ekonomi dari Hartog Borneo. Berarti kan kita perlu tadi ya membedah apa saja aset yang terkandung di dalamnya. Nah, yang disebut dengan aset itu kan kacamatanya berbeda-beda. Gitu ya. Katakanlah di sini ada tadi yang paling gampang tadi ya dari kayunya. Nah, berapa jumlah tegakan pohon yang ada di sana? Tegakan pohon untuk setiap jenis kayu itu kan nilainya berbeda ya. Yang paling tinggi itu ada kayu ulin misalnya ya. Kayu ulin itu katanya kan lebih kuat daripada beton gitu. Kemudian ada kayu meranti dan lain sebagainya. Ini bisa diperkirakan ya, dihitung jumlahnya. Nah, tapi hitungnya nggak manual kita belasukkan ke dalam hutan, kita hitung satu-satu ya. Tetapi cukup dengan sampling begitu, kemudian kita menggunakan citra satelit ya. Biasanya lebih citra satelit dari rona gitu ya. Rona, warna, kepadatan itu bisa dihitung, diperkirakan berapa kira-kira umur kayu, umurnya berapa, tegakannya apa saja gitu ya. Jadi sekarang sudah canggih kayu. Baru satu tuh dari kayu saja. Kemudian dari fungsi-fungsi lain ya, fungsi ekologis ya memberikan regulasi dalam siklus air, kemudian pengendalian erosi, penyerapan karbon misalnya tadi ya, dan keanekaragaman hayatinya. Nah ini diidentifikasi satu-satu ya, tidak cuma kualitatif begini aja ya.
tetapi harus dihitung berapa jumlah serapan karbon untuk luasan hutan sekian ribu hektar misalnya, ya dengan kepadatan sekian berapa serapan karbonnya. Nah, kalau di serapan karbon ini valuasinya kita bisa menggunakan patokan pada pasar karbon dunia ya, yang disebut dengan REDD, Reduce Emission from Deforestation and Degradation gitu ya. Nah, di pasar karbon dunia ini kita sudah bisa pakai itu pendekatan ya, harga jerapan biomasa ya, dan lainnya ya dalam upaya mitigasi. Kemudian habitatnya juga kita identifikasi ya, jenis flora faunanya, yang makro, yang mikro, dan seterusnya. Nah, maka kemudian dari situ baru kita bisa valuasikan, kita total deh berapa value dari HOB. Apakah akan setara dengan misal ya, bahwa di dalam HOB ini tersimpan bahan tambang yang cukup berharga misalnya gitu ya. Bahan tambang relatif bisa di kuantifikasi mudah ya, dimonetarisasi ya, tinggal dicari berapa simpanannya begitu ya, cadangannya berapa dikalikan dengan harga misalnya batu bara gitu ya, berapa ton, kemudian 1 ton harganya berapa. Nah, kalau misalnya emas gitu ya, kita sekarang banyak nih emas. Nah, maka kemudian pilihannya apakah kita akan tetap pertahankan HOB ini atau kemudian kita singkirkan dulu nih gitu ya. Karena kalau sebagian besar penambangan di kita kan masih sistem open mining ya, pertambangan terbuka. Jadi ini pohon-pohon disingkirin dulu gitu ya, kemudian dikeruk, diambil isinya, kemudian direhabilitasi lagi gitu ya. Tapi pasti tidak akan sama gitu. Nah, maka kemudian kalau ini dikonversi, katakanlah kita ambil bahan tambangnya yang artinya hutan dan kekayaan alam hayati ini hilang, nah, apakah sebanding dengan nilai dari hasil tambang? Kan gitu ya. Nah, maka di sini kita memerlukan tadi kegiatan valuasi. Ya, jadi dalam pemanfaatan sumber daya tadi ya ada trade off lah gitu ya. Apakah kita mau korbankan atau kita jaga gitu. Nah, sehingga memang kita perlu pertimbangkan tuh, timbang-timbang apa sih yang diperoleh kalau kita tadi ya menambang, apa yang dikorbankan, ya, apakah sepadan atau tidak gitu ya. Kita kepengennya ada pilihan-pilihan kombinasi terbaik yang dalam pemanfaatan sumber daya alam, karena memang sumber daya alam itu menjadi salah satu modal dalam pembangunan wilayah, yang artinya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Dan sumber daya alam ya segitu-gitu aja dan sifatnya melekat di wilayah. Sehingga kita harus pastikan bahwa sumber daya alam ini memberikan manfaat yang terbesar gitu ya, untuk memakmurkan manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, tadi bahwa sumber daya alam itu memang sebagian besar gitu ya, hasilnya bukan dalam bentuk produk barang dan jasa saja ya, tetapi memang ada jasa-jasa lingkungan yang ditawarkan ya, karena memang Allah ini menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya, dan seringkali karena merasa bahwa Allah ini sudah memberikan secara gratis gitu ya, kita seringkali memang undervalue ya, underprice terhadap jasa-jasa ekologis yang ditawarkan oleh alam ya, padahal itu kalau saya itu untuk menggantikannya fungsi dari fungsi ekologinya itu sangat mahal gitu. Nah, jasa tidak langsung indirect service. Nah, indirect
saat ini tidak diasar karena intinya berupa public goods ya. Nah ini yang biasanya mengatur air gitu ya, uh, apa pelapukan zat organik begitu ya, pembentukan amfibir gitu. Nah ini yang seringkali kemudian tidak tervaluasikan ya di dalam sumber daya. Nah, seringnya adalah jasa-jasa yang langsung ya, manfaat langsung yang diperoleh dari hasil hutannya berupa barang misalnya ya, kayu, kemudian ada hutan, ada flora fauna, kemudian dari pemanfaatan energi yang dihasilkan dari katakanlah sungai-sungai gitu ya, yang biasanya akan deras kalau hutannya lebat begitu ya, maka kemudian dari pembangkit listrik dan lain sebagainya. Ini relatif lebih mudah ya, kalau yang jasa langsung ini relatif mudah. Jadi dalam tadi ya, valuasi sumber daya itu kita harus melakukan penilaian tidak hanya dari jasa yang ada pasalnya saja ya, tetapi juga terkait dengan jasa lingkungan non pasar. Nah, inilah yang mungkin menjadi point of view kita ya dalam pembahasan penilaian sumber daya alam. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan valuasi ekonomi? Jadi ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah memberikan perspektif yang berbeda ya tentang konsep kesejahteraan selain PDRB atau PDB. Jadi kalau PDB, PDRB itu kan kita melakukan dari aspek tadi ya pendapatan ya, di mana pendapatan ini setara dengan jumlah produksi barang dan jasa di sebuah wilayah. Ada berapa 17 sektor ya, pertanian menghasilkan apa saja semua, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa gitu kan ya. Nah tapi juga kita memberikan perspektif tadi loh, bahwa yang namanya produksi itu tidak hanya dalam bentuk barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan di pasar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengukur kontribusi real peran dari modal alam dalam pembangunan. Nah, ini sebagian besar kita sudah melakukan dalam bentuk PDRB hijau, ya neraca hijau. Jadi modal alam yang kita punya berapa gitu ya, misalnya stok punya bahan tambang batu bara misalnya, atau bahan tambang lain, atau mungkin air gitu ya, kemudian dikuantifikasi ini berapa jumlah yang dipakai, berapa yang masih menjadi stok gitu ya. Nah ini kemudian harus ada balance-nya gitu, ada neraca yang PDRB hijau. Kemudian ada sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Ya tadi bahwa memastikan sumber daya alam ini termanfaatkan dan terdistribusikan dengan baik ya untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah dalam merencanakan tadi ya. Kalau kita mau memanfaatkan, kita punya modal besar, misalnya kalau modal ini gitu ya, value-nya sumber daya alam itu besar, jangan sampai dimanfaatkan, tetapi kita mendapatkan apa manfaat jangka pendek yang relatif lebih jauh lebih rendah. Misalnya ya tadi ya, contoh mengkonversi HOB ya, Hatok Borneo menjadi kawasan perkebunan sawit. Ya ini harus ditimbang gitu ya. Apakah nilai dari perkebunan sawit ini seimbang gitu ya dengan nilai dari kekayaan alam, kekayaan hayati yang tersimpan di Hatok Borneo gitu ya. Contoh. Kemudian sebagai instrumen penting dalam capaian SDGs ya. Jadi ini evaluasi ini nanti akan mendorong pencapaian beberapa SDGs ya, dari ini SDGs kalau sekarang MDGs ya. SDGs ini ada 17 kan ya. Jadi mana sebenarnya yang kemudian bisa dicapai dengan kita mengoptimalkan value dari sumber daya ya. Ada kemiskinan, ya ada pangan, ya ketahanan pangan, ya dengan
sumber daya alam yang mencukupi gitu ya, dari berbagai bahan pangan yang dihasilkan ini bisa untuk mencukupi kebutuhan pangan gitu ya. Kemudian juga kesehatan dan kesejahteraan, ya, bahwa kesehatan kesejahteraan tidak hanya fisik ya, tetapi juga mental spiritual itu masuk dalam kategori pemenuhan kesejahteraan. Kita ingat lagi segitiganya apa, Maslow ya, ya, bahwa yang paling bawah itu adalah kebutuhan pemenuhan kebutuhan yang namanya kesejahteraan ya. Yang paling dasar adalah fisiologis ya, kebutuhan badani gitu ya, makan, minum, sandang papan gitu ya. Kemudian setelah itu tercukupi, maka kesejahteraan yang di level berikutnya adalah kesejahteraan untuk dari aspek sosial gitu ya, dari rasa aman, dari rasa bisa bersosialisasi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian air bersih tentu saja, kemudian iklim ya, perubahan iklim tadi ya, pengendalian perubahan iklim, kemudian kehidupan bawah air ya, kehidupan di atas permukaan. Nah, ini setidaknya ada 9 capaian SDGs yang bisa. Nah, ini contohnya ya dari hutan ya, misalnya bahwa ini memiliki fungsi pendukung ya, yang memberikan layanan berupa barang atau jasa ya, ataupun jasa lingkungan ya, sebagai apa, tempat perlindungan habitat begitu ya, kemudian perlindungan terhadap berbagai siklus-siklus ekologis begitu ya, kemudian pembentukan tanah-tanah yang subur ini biasanya ada di kawasan hutan ya. Kemudian siklus hara dan lain sebagainya ya. Jadi untuk kemudian tadi jasa penyediaan ya untuk berbagai produk ya yang diperoleh dari ekosistem seperti pangan, bahan obat-obatan begitu ya. Kemudian ada biofuel ya, bahan bakar kayu gitu misalnya. Sekarang pakai yang Bobby Boss ya, jerami gitu. Kemudian berbagai alternatif material dan lain sebagainya. Kemudian dari jasa regulasi ya, pengaturan siklus air, erosi, iklim, bencana alam, pengendalian bencana alam dan lain sebagainya. Itu fungsi ekologi dari hutan. Kemudian juga hutan ini memiliki nilai dari aspek budaya ya, kultural. Ya, ini yang sebagian besar merupakan non material benefit yang diperoleh dari ekosistem hutan ya, keberagaman budaya ya, setiap jenis atau setiap wilayah hutan ini biasanya memiliki kebiasaan macam-macam ya. Kayak misalnya di Nusa Tenggara itu ada hutan cendana yang dikuasai oleh masyarakat adat ya. Jadi hutan ini memiliki aturan-aturan yang sangat sakral ya. Siapa yang melanggar misalnya untuk penebangan kayu cendana itu harus izin adat dan sebagainya. Jadi memang budaya pengaturan hutan ini menjadi berbeda-beda. Kalau di Sumatera Barat ya ada hutan nagari begitu ya, di mana hutan nagari ini nanti dikelola oleh masyarakat adat begitu untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Dan di Sumatera juga ada suku anak dalam dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam gitu. Kemudian juga terkait dengan kepercayaan gitu ya, seperti mungkin masyarakat Baduy gitu ya, dengan lubang tutupan bahwa yang paling atas adalah kawasan untuk yang tidak boleh dijamah ya karena ada leluhur di sana dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga fungsi-fungsi pengetahuan gitu ya, jadi tidak hanya belajar, pengetahuan tidak hanya diperoleh di belakang meja gitu ya dari gambar-gambar yang ada, tetapi juga fungsi edukasi, kita bisa melakukan penelitian, pengamatan ya, pengkajian dan lain sebagainya. Dan tourism. Nah, ini kalau yang provision service ini tentu saja tadi ya
hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan pangan, kemudian kesehatan tadi ya bahan-bahan obatan dan seterusnya ini yang efeknya ya yang diri ini untuk melakukan service ya untuk tadi peningkatan kesejahteraan spiritual ya, rasa nyaman, rasa keyakinan-keyakinannya gitu ya terjaga lebih sejahtera lah gitu ya. Kemudian dari edukasi dan juga dari kehidupan di atas lahan. Nah, ini semuanya akan mendukung kesejahteraan. Jadi dengan mengetahui jasa ekosistem dari hutan, kita berusaha mengoptimalkan bisa untuk pencapaian SDGs. Nah, intinya bahwa memang valuasi modal alam ini memang bisa dimanfaatkan ya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan jasa ekosistem. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya alam ini contoh ya, hutan mangrove yang ada di sebagian pantura kita ya, ini memiliki banyak hutan bakau gitu ya. Maka hutan bakau ini kalau sekarang banyak dikonversi menjadi kawasan industri. Rawang, daerah mana Batang, Brebes gitu ya, udah hampir habis ya pesisirnya karena ini berdiri banyak sekali kawasan industri. Padahal hutan mangrove ini juga sebenarnya bisa kita pertahankan dan kita manfaatkan ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dan ini bisa memicu juga pertumbuhan ekonomi ya, walaupun memang basisnya bukan melalui investasi modal dalam jumlah besar ya, tetapi memang lebih banyak itu memberdayakan masyarakat setempat ya, misalnya dengan tadi penanaman mangrove ini pasti akan meningkatkan hasil perikanan ya, karena memang hutan mangrove ini merupakan kawasan pemijahan ikan gitu ya. Jadi ikan dalam hal ini kalau pengertian ikan bukan hanya ikan fish ya, tetapi hasil-hasil laut yang dari makhluk laut itu masuk di dalamnya udang, kepiting itu masuk dalam kategori ikan ya sebenarnya ya. Gitu ya, jadi peningkatan produksi perikanan, kemudian bisa menjadi kawasan wisata, ya kemudian mungkin beberapa bisa kita panen ya kayu mangrove-nya, kayu bakaunya untuk dijadikan arang misalnya, ya dimana arang ini nilainya cukup tinggi ya karena memang dia lebih padat dan lebih tahan lama ya kalau dibakar. Nah ini maka hasil-hasil ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan ya dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Itu gambarannya. Jadi memang kalau di dalam konsep ekonomi ya dalam kita melakukan penilaian yang dimaksud dengan value atau nilai itu tidak hanya sekedar jumlah uang yang dibayarkan oleh individu ya, tetapi yang dimaksud dengan nilai ekonomi ini termasuk di dalamnya adalah apa yang ingin dibayarkan oleh individu tersebut untuk memperoleh atau menikmati atau yang mau dibayarkan sebenarnya berapa sih yang worth it gitu ya. Saya peroleh manfaat sekian, saya mau bayar sekian gitu. Ini contoh ya. Jika sekarang membayar Rp25 untuk perjalanan snorkeling, katakanlah 25 juta ya, kalau 25 ribu kayaknya nggak mungkin ya. 25 juta gitu katakanlah, karena dia orang Eropa ya, yang kemudian jalan-jalan ke Raja Ampat misalnya. Ya, bagi orang tersebut karena memang hobinya snorkeling, maka sebenarnya dengan pengalaman yang dia peroleh dari snorkeling di kawasan Raja Ampat, dia sebenarnya mau aja bayar 100 juta gitu ya. Nah, tapi karena tiketnya ya dan lain sebagainya, akomodasinya dia hanya habis 25 juta, maka yang 75 juta adalah keuntungan ya, benefit ya. Surplus konsumnya yang dinikmatinya gitu. Jadi ya worth it aja gitu ya. Nah, maka sebenarnya dari willingness to pay ini, ya kemauan membayar ini, maka yang disebut dengan nilai ekonomi dari pemandangan indah di Raja Ampat untuk kegiatan snorkeling itu adalah nilai ekonominya adalah 100, bukan yang dibayarkan ya, tetapi apa yang worth it untuk dibayarkan. Gitu ya, itu yang disebut dengan konsep nilai dari sebuah
sumber daya. Jadi economic valuation ya, jadi valuasi ekonomi yang dimaksud di sini adalah mengestimasikan, memperkirakan ya nilai yang sepadan ya dengan jasa ekologis yang ditawarkan oleh sumber daya. Gitu ya. Nah, ini nanti konsep ini akan kita gunakan untuk pembahasan minggu depan tentang capital cost. Nah, dalam konsep ekonomi sendiri, nilai ini ada yang disebut dengan nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nah, nilai intrinsik adalah nilai-nilai biasanya dipandang dari aspek ekologi tadi ya, bahwa sumber daya alam memiliki nilai intrinsik yang terlepas dari sumber daya alam itu digunakan atau tidak digunakan. Ya, jadi agak sulit diukur ya, karena alam memiliki nilai intrinsik dengan berbagai alasan, misalnya karena memang dia menyeimbangkan apa kehidupan bumi misalnya, ini akan sulit ya. Atau kemudian dia memiliki peran untuk kemudian menyeimbangkan gas-gas rumah kaca yang ada di alam. Nah, ini biasanya akan sulit ya. Gimana cara mengukurnya gitu ya. Nah, kemudian ada nilai instrumental. Nah, ini biasanya kita memandang tadi ya, alam ya, sumber daya itu dari aspek ekonomi. Ya, melihat dari aspek nilai yang bisa disetarakan uang ya atas berbagai kegunaan atau kontribusi sumber daya alam tersebut terhadap kesejahteraan atau kepuasan ya dari individu-individu yang memanfaatkan. Dan ini relatif mudah diukur ya, sehingga inilah yang menjadi fokus dalam kita melakukan valuasi ekonomi sumber daya. Nah, tadi ya bahwa konsep nilai instrumental inilah yang kemudian digunakan ya, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan penyelesaian berbagai permasalahan sumber daya alam. Nah, untuk nilai instrumental dari sumber daya alam ini dalam melakukan penilaiannya kita perlu menspesifikasi ya. Jadi sangat tergantung pada tujuan dari valuasi itu sendiri. Apakah tujuannya kita mau memperkirakan nilai secara total gitu ya, karena kita pengen tahu sebenarnya seberapa berharganya gitu ya, sebuah sumber daya ketika kita ada dia tidak ada begitu ya, atau hanya ingin menghitung misalnya ya kontribusi dari aspek tertentu untuk katakanlah menghitung kompensasi yang harus dibayarkan dari eksternalitas misalnya yang ditimbulkan dari kerusakan sumber daya misalnya. Maka ini biasanya akan sangat tergantung dari kacamata sejauh mana valuasi ini akan dilakukan. Ya, jadi nilai ekonomi sumber daya ini biasanya akan dihitung berdasarkan kontribusinya ya terhadap kesejahteraan manusia, dan cakupannya itu akan disesuaikan dengan tujuan dari kegiatan valuasi. Nah, kalau kita ingin menghitung secara total, gitu ya, value dari kontribusi sumber daya alam ya terhadap kesejahteraan manusia, ini menurut Pierce dan Turnap ya, 1989, ini menstrukturkan ya bahwa valuasi ekonomi, nilai ekonomi secara total ini bisa dibagi menjadi valuasi penggunaan dan valuasi nilai non penggunaan. Nilai penggunaan sendiri ada nilai aktual ya, itu biasanya dari penggunaan langsung dan tidak langsung atau direct and indirect use value ya. Dari penggunaan langsung ada yang dikonsumsi ya, artinya kita memanfaatkannya untuk konsumsi, ada tanaman, ada tadi ya ternak,
perikanan, ya, makanan, dan lain sebagainya. Ada yang non konsumtif, ya, jadi sebagai media saja, sebagai kawasan wisata, sebagai misalnya air, ya, sungai, sumber daya sungai untuk pembangkit listrik, sebagai tempat pelayaran. Itu kan tidak dikonsumsi ya airnya, tetapi digunakan sebagai media non konsumtif. Kemudian ada yang indirect use value, ya. Jadi ini biasanya terkait dengan tadi fungsi-fungsi ekologis, ya, dari keseimbangan alam sebagai tadi ya, pengontrol hama, ada fungsi penyerbukan, ya, dan sebagainya. Kemudian dari nilai penggunaan ada yang bisa digunakan sekarang, ada yang bisa disimpan nanti, ya, atau optional value, ya. Dari pengetahuan kita bahwa di masa yang akan datang ini ada future use of known and unknown benefit. Jadi ada yang mungkin kita belum tahu manfaatnya gitu ya, maka kemudian ini mungkin potensial untuk dikembangkan sebagai apa ya, bahan obat-obatan dan sebagainya. Kan mungkin untuk diketahui teman-teman bahwa sebagian besar obat-obatan ya yang paling banyak digunakan itu kan antibiotik ya di kita. Antibiotik itu dihasilkan dari mikroorganisme. Lain ada streptomyces, ada penicillin dan lain sebagainya yang kita tahu bahwa dalam mekanisme pertahanannya gitu ya, maka mikroorganisme ini akan menghasilkan zat-zat untuk kemudian menyingkirkan lawan-lawan yang ada di sekitar. Jadi hampir sama dengan eksudat yang dikeluarkan oleh alang-alang gitu ya. Alang-alang juga gitu. Kalau alang udah tumbuh di situ, maka dia akan mengeluarkan zat-zat yang tidak disukai atau bahkan membunuh tanaman-tanaman lain. Ya, sehingga pada radius tertentu dia clear gitu ya. Nah ini bahan baku dari antibiotik. Jadi diekstraksi dari mikroorganisme dan mikroorganismenya itu sebagian besar itu berasal dari tanah gitu ya, dan tanah-tanah yang masih virgin gitu ya, yang masih murni seperti misalnya tadi di hutan-hutan Kalimantan gitu ya. Mikroorganismenya itu masih banyak yang mungkin potensial karena kita belum nemu aja gitu ya, untuk dijadikan bahan-bahan obat-obatan. Belum untuk bahan kecantikan dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, berapa nilai dari kekayaan alam hayati nah ya untuk penggunaan di masa depan? Ini optional value. Kemudian ada nilai non penggunaan. Nah, nilai non penggunaan ini bisa dibagi dua, yaitu nilai keberadaan atau nilai eksistensi, gitu ya. Jadi ini dari kepuasan kita bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, misal ya. Kita punya badak misalnya ya, bahkan punya ikonnya adalah badak Jawa gitu ya, yang ini ada satu-satunya di dunia. Nah, maka nilai dari badak itu berapa sih? Padahal kalau nggak ada badak juga kayaknya jalan-jalan aja ya dunia ini gitu. Nah, tetapi tadi ya nilai keberadaan. Kenapa sih kemudian kita harus membangun WUS gitu ya? Ya karena itu WUS menjadi salah satu kebanggaan yang kemudian Indonesia bisa dipandang sebagai salah satu negara yang maju gitu ya. Tapi kenapa yang nanggung harus seluruh Indonesia begitu? Karena itu kebanggaan Indonesia gitu ya. Jadi nilai eksistensi, ya. Nah itu nilai eksistensinya berapa? Pasti lebih besar daripada nilai pasarnya begitu. Kemudian ada bequest value. Bequest value itu adalah nilai kepuasan, ya, bahwa kita bisa menjamin anak cucu kita itu nanti akan memperoleh pengalaman, kesejahteraan gitu ya, hal-hal yang sama yang kita rasakan sekarang. Jadi ini untuk menjaga tadi ya bahwa generasi selanjutnya itu masih juga bisa menikmati sumber daya alam. Nah itu adalah bequest dan eksistensi value. Ya, nah di dalam penilaian ekonomi ya, valuasi ekonomi itu memang non use value ini memang seringkali tidak dilakukan. Nah, jadi kita fokusnya ada di use value aja. Dan use value juga kadang-kadang kita hanya
fokus di actual value saja ya, direct atau indirect value. Proporsional juga ini kadang-kadang jarang ya, karena memang agak absurd gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen tahu ya, misalnya tadi ya, nilai dari Raja Ampat misalnya, nah, maka ini ya semua total sampai ke bit trace gitu ya. Nah, ini gambarnya ya, jadi hitung-hitungannya hanya tambah-tambahan aja. Yang menjadi PR adalah menyiapkan data nominal yang akan ditambahkan. Sehingga bagaimana menilai optional value, existential value gitu ya. Mungkin PR-nya banyak. Nah, ini rinciannya ya, contoh dan definisinya berdasarkan Barton ya, direct use ya, itu nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sebuah ekosistem ya. Kalau di hitam itu ada kayu ya, ada genetik material dan lain sebagainya. Indirect itu pemanfaatan tidak langsung ya, sebagai misalnya kawasan mangrove sebagai natural backwater ya, sebagai pencegah tsunami dan seterusnya. Nah, ini kalau kita aplikasikan pada lahan pertanian sebagai sumber daya utama dalam kegiatan pertanian, ya, ini kita bisa evaluasikan nilai ekonomi total dari lahan pertanian ini dari nilai penggunaan dan nilai non penggunaan. Nilai penggunaan itu ada direct value, indirect value gitu ya. Dari indirect value ini intinya kita bagaimana kemudian mengidentifikasi berdasarkan kelompok-kelompok tadi ya. Dari pemanfaatan langsung ini ada tadi ya, barang dan jasa. Sebenarnya ini tempat rekreasi seharusnya ini ya, pemanfaatan langsung ya, misalnya. Kemudian ada manfaat fungsional sebagai pemasok air tanah gitu ya, pengendali banjir, penampung air pada saat musim hujan, misalnya untuk sawah ya, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan tadi ya, dari mulai penggunaan langsung sampai nilai warisan, ini semakin kurang nyata manfaatnya. Ya, kalau penggunaan langsung kan terasa langsung gitu ya, manfaatnya langsung bisa dinikmati. Semakin ke kanan ini makin tadi ya, semu gitu ya, sehingga memang makin sulit, tingkat penilaiannya itu semakin tinggi. Bagaimana kita mengukur misalnya spesies langka misalnya, atau habitat, atau perubahan yang irreversibel misalnya ya, dengan bumi babatnya semua hutan yang ada di dunia misalnya ya. Maka kemudian tadi kan yang tadinya karbon terjerat dalam bentuk biomasa ini teremisikan ya, dalam bentuk bahan bakar, ini kan teremisikan ke udara, maka kemudian terjadi perubahan iklim misalnya. Nah, perubahan iklim ini biasanya bersifat irreversibel, nggak bisa turun lagi. Nah, itu berapa nilai jerapan karbon misalnya, itu susah ya, agak sulit ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan berdasarkan fungsi lahan sawah ya. Ada sebagai media budidaya ya, maka ini biasanya pendekatannya adalah apa yang dihasilkan ya, padi, palawija, buah, jerami yang sekarang menjadi bakunya Bobby Bos. Nah, ini relatif ada ya pasarnya, sehingga kita menggunakan pendekatan harga pasar. Nah, tapi untuk fungsi lingkungan, baik itu biofisik, kimia maupun sosial budaya, ini umumnya merupakan tadi ya, public goods, pemasukan air, penyerapan karbon, konservasi tanah dan hayati, gitu ya, ketahanan pangan. Nah, ini biasanya public goods, sehingga kita biasanya menggunakan pendekatan harga non pasar. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Irawan ya, dalam analisisnya mencoba memprofilin gitu ya, menguraikan untuk setiap pengelompokan fungsi. Nah, tadi ya, kenapa kita menggunakan satuan moneter? Ya, tentu saja karena untuk mengakumulasikan begitu ya, manfaat ini benefitnya berapa ya, kalau masing-masing dihitung berdasarkan satuannya air berdasarkan debit kan susah ya. Jadi kalau semuanya
buat satuannya dalam bentuk rupiah gitu ya, maka manfaat dan biaya sumber daya alam ini bisa digabungkan dan bisa menjadi parameter kualitas lingkungan tadi dalam PDRT hijau ya, neraca hijau. Kemudian satuan moneter juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kepedulian seseorang terhadap lingkungan. Ya, jadi kalau kita melakukan tadi misalnya willingness to pay atau pendekatan-pendekatan perilaku gitu ya. Karena kita nggak punya nilai pasarnya, gitu kan, kita bisa melakukan penilaian sumber daya berdasarkan persepsi seseorang terhadap sumber daya. Kalau dia punya persepsi yang bagus, maka dia biasanya dia akan memberikan nilai atau value yang tinggi. Ya, dari level cost misalnya, dia suka sekali dengan alam, maka dia akan menghabiskan banyak uang ya untuk menikmati alam ya, karena dia memberikan harga yang tinggi gitu, worth it kita keluar uang sampai ratusan ribu atau juta ya untuk katakanlah jalan-jalan ke Bromo, untuk naik gunung gitu ya. Kalau dipikirkan ngapain gitu ya, untuk orang yang tidak memiliki kepedulian tinggi. Kemudian satuan moneter juga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding ya secara kuantitatif terhadap beberapa alternatif pilihan penggunaan. Jadi tadi ya, antara satu penggunaan dengan penggunaan lain, antara hutan HOB dipertahankan sebagai hutan atau kemudian kita konversi menjadi kawasan perkebunan atau kita tambang. Nah, ini kan kita bisa perbandingkan begitu ya, mana nilainya yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya menvaluasikan? Jadi hampir sama dengan langkah kemarin kita melakukan benefit cost analysis ya. Yang pertama adalah mengklasifikasikan produk, jarak, barang dan jasa ke dalam tadi use and use, non use value. Tapi sebelumnya kita harus delineasi dulu ya batas wilayah yang akan kita kaji. Kalau misalnya nanti kita mau mengevaluasikan hutan, maka batas hutannya mana tuh, gitu ya. Karena batas hutan ini nanti yang semua yang ada di dalam batas hutan ini yang nanti akan kita kuantifikasi. Ya, kemudian caranya tadi dengan mengklasifikasikan paling mudah adalah berdasarkan use dan non-use value. Nah, jika use value ini ditentukan direct atau indirect. Lalu kemudian kita melakukan monetarisasi ya. Apakah kita ada pasarnya atau tidak. Kalau tidak ada pasarnya, maka kita menggunakan pendekatan market ya, berdasarkan dan jasa yang dihasilkan. Kalau tidak ada, maka kita mungkin bisa menggunakan berbagai alternatif non-market valuation. Ya, yang non-market valuation itu ada PCM, jadi kita akan belajar 2 minggu ke depan, ada biaya perjalanan, mungkin insya Allah minggu depan kita akan belajar, kemudian ini biaya properti, ini yang kemarin kita diskusikan ya tentang hedonic price, kenapa hotel yang madep ke laut sama yang madep ke tembok itu beda harganya gitu ya, berdasarkan perbedaan harga, kemudian ada biaya pengobatan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini berdasarkan kurva permintaan ya, ada demand approach ya, ada dampak produksi, respon dosis ya. Ini contohnya misalnya kalau terjadi erosi gitu ya, maka kalau dibuat tadi ya ditanamin pohon dengan kerapatan sekian, nah, berapa penurunan erosinya? Kalau dengan kerapatan sekian itu respon dosis ya. Jadi dosis ini nggak mesti hanya pupuk atau pestisida begitu ya, enggak ya, tetapi tadi dosis perlakuan juga. Nah, ini contoh. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca satu-satu ya teman-teman ya. Oke, bentar. Baik, sambil break mungkin ini bisa presensi dulu teman-teman. Ini adalah kode QR, kelas A di sebelah kiri, kelas F di sebelah kanan. Silakan untuk presensi melalui scanning, silakan.
sudah presensinya, mungkin ketua kelas bisa screenshot untuk dibagikan kepada teman-teman. Baik, kita mulai ya. Masih ada 11 menit ya. Jadi tadi ya content creation tadi akan kita bahas. Jadi apa bedanya pendekatan demand dan pendekatan non demand ya. Jadi fungsi permintaan ini biasanya kan dari perilakunya ya paling gampang ya. Jadi ada berdasarkan pendekatan perilaku gitu ya. Karena tadi permintaan terhadap properties ya. Jadi atau berdasarkan non demand ya, non permintaan ya. Jadi ini biasanya terkait dengan ada pasnya atau tidak gitu ya. Kalau kita misalnya dari berdasarkan perilaku ini kan kita biasanya menggunakan misalnya saja ya, misalnya willingness to pay ya dari perbaikan saluran irigasi misalnya. Ya maka kemudian ini kan nggak berlaku untuk seluruh populasi ya. Jadi pendekatannya yang non demand ini nanti hampir mirip seperti kalau teman-teman mungkin sudah belajar COP12 ya. Jadi nanti harus dimodelkan biasanya berdasarkan karakteristik dari responden gitu ya, jenis kelamin misalnya, kemudian tingkat pendapatan, selera, daya hidup misalnya ya. Itu kan nanti akan mempengaruhi willingness to pay atau mempengaruhi berapa besar dia pengeluaran dana untuk biaya perjalanan. Nah, kalau diregresikan kemudian kita dapat tuh ya modelnya. Tapi itu kan kita baru bicara di tingkat responden. Ya, itu belum mewakili seluruh populasi. Ya, sedangkan valuasi atau nilai dari sumber daya adalah berapa nilai yang ditarik oleh seluruh populasi. Kemudian kita nanti perlu satu langkah lagi gitu ya, pemodelan itu. Ya kayak hampir seperti tadi ya, dari COP12 itu kan kalau kita regresikan kita baru faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas gitu ya. Belum sampai kepada kita bicara tingkat efisiensi penggunaan input begitu. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi nanti ada langkah yang lebih lanjut ya untuk kemudian menyimpulkan sebenarnya berapa value dari sumber daya berdasarkan suatu metode. Kira-kira seperti itu ya. Jadi metode pendekatan fungsi permintaan tadi ya, ada metode dampak produksi. Nah, ini manfaat konservasi lingkungan dihitung dari sisi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu kebijakan proteksi. Ya, jadi ada kesempatan yang hilang di sana. Nah, ini metode ini didasarkan pada pembayaran kompensasi ya bagi properti masyarakat yang dipilih oleh pemerintah untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya membangun dan sarana produksi ya, petani ini merelakan tanahnya untuk tujuan konservasi ya, maka dia punya kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil dari kegiatan pertanian ya, jadi terjadi penurunan produksi sawah misalnya, kalau sawahnya yang hilang gitu ya. Nah, ini respon dosis, ini perubahan kandungan zat kimia, apa gitu ya, perempuan lah ya. Jadi dilihat berapa peningkatan atau penurunan. Kemudian pengeluaran preventif, kemarin kita sudah bahas juga ya, biaya pencegahan, misalnya tadi banjiran, erosi. Nah, ini pencegahannya kalau erosi, kalau di pertanian itu dengan pembuatan lereng terasering gitu ya. Kalau banjir mungkin bikin embung, dam dan lain sebagainya betul. Biaya pengganti kemarin juga sudah kita bahas ya, misalnya seperti
1, 2B terkonversi menjadi penggunaan lain, maka kalau di Kabupaten Serang 1 hektar harus diganti dengan 3 hektar di tempat lain di wilayah Kabupaten Serang. Kalau harus mencetak di luar Jawa berarti 5 kali 4 gitu ya. Kontingensi ini nanti kita akan bahas ya, ada willingness to pay, ada willingness to accept. Willingness to pay bedanya, kalau pay itu biasanya berapa jumlah uang yang mau dibayarkan untuk dia memperoleh manfaat. Ya, jadi misalnya irigasi, kalau irigasinya diperbaiki, Bapak mau bayar berapa? 1 euro gitu ya. Nah, kalau willingness accept ini akibat hilangnya atau menurunnya tingkat manfaat atau kesejahteraan. Ya, kalau irigasinya ini nanti rusak gitu ya, atau air bakunya ini dialihkan ke industri sehingga Bapak cuma dapat jatah irigasi sekian, Bapak mau dikompensasi berapa gitu ya, itu contoh. Jadi nanti ini ditanya. Kemudian biaya perjalanan tadi ya berdasarkan pengeluaran ya, dikaitkan dengan karakteristik tadi, dengan pendapatan, umur gitu ya, umur itu pengaruh. Kalau anak-anak muda biasanya ada destinasi wisata tertentu yang disukai ya, yang adventure, yang asik gitu ya. Sedangkan kalau yang semakin tua biasanya akan semakin tujuan wisatanya adalah yang nyaman, yang santai gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang ini juga tadi ya willingness to pay-nya ya, kemauan membayar, menghabiskan uang untuk pengalaman-pengalaman itu akan berbeda ya untuk setiap jenis wisata. Ini properti, pengobatan sudah ya. Jadi tahapan valuasi ekonomi tadi ya, tahapannya hampir sama nih dengan benefit cost analysis ya. Menetapkan daerah atau wilayah yang divaluasi. Jadi harus jelas tuh batas-batasnya, karena ini nanti menjadi dasar dalam kita melakukan kegiatan identifikasi ya, jasa ekologisnya apa saja, berapa jumlahnya gitu ya, pemanfaatannya sumber daya ini untuk apa saja gitu ya. Kemudian respondennya, jangan sampai respondennya itu dari luar wilayah gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita tetapkan tujuan. Ya, tujuan untuk evaluasi ini apa? Apakah kita mau menghitung nilai total atau hanya menghitung ganti rugi ya? Karena adanya kerusakan tadi kita harus menghitung kompensasi gitu ya. Atau hanya untuk menghitung neraca atau hanya AMDAL. Nah, AMDAL ini bisa pakai benefit prestasi ya. Atau yang lainnya ya. Jadi nanti akan menentukan tingkat kedalaman. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi permasalahannya, karena tidak semua sumber daya alam ini harus dievaluasikan. Ya, karena kan kita yang penting aja kalau bisa, karena yang bisa diikuti. Nah, ini skala prioritas dalam hasil identifikasi ya. Ini biasanya pakai AHP gitu ya. Kemudian identifikasi jenis dan sebaran, kalau sudah kita dapat nih data prioritasnya, nah mulai dibedah satu-satu, berapa jumlahnya, sebarannya ada di mana saja gitu ya. Setelah itu diidentifikasi fungsi dan manfaat sumber daya alamnya. Kemudian kalau kita sudah dapat kuantitas dari sumber daya alam tersebut, maka kemudian kita tentukan metode evaluasi. Ya. Jadi setelah itu dapat nih, kalau sudah dapat angka-angka rupiahnya, baru kan tinggal ditambah, kalau ditambah kan gampang ya. Nah, ini biasanya valuasi ekonomi ini nilai dari sebuah sumber daya itu satuannya bisa per individu, gitu ya, bisa juga per tahun. Jadi kalau per individu berapa evaluasi bagi seseorang ya, nanti tinggal dikalikan dengan jumlah
orang yang memperoleh manfaat. Atau biasanya bisa juga per tahun ya. Jadi total dari jumlah pemanfaat atau orang-orang yang memperoleh manfaat dari adanya sumber daya alam tersebut dikaitkan dengan aliran manfaat itu selama 1 tahun. Jadi satuannya biasanya nilainya adalah sekian per tahun. Jadi ya terutama untuk yang nilai penggunaannya. Tapi kalau total nilai ekonomi ini biasanya tidak pakai satuan dari itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan pertemuan sampai di sini. Silakan untuk presensi dengan kode QR yang sudah saya bagikan. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, banyak, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.